bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikit pun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat saya semoga saya mendapatkan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya mendekam di balik jeruji besi, Immanuel Ebenezer alias Nowel kini harus merelakan jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Langkah cepat diambil Presiden Prabowo Subianto. Tak lama setelah KPK menetapkan Nowel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, keputusan tegas pun keluar. Nowel resmi dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, keputusan Presiden sudah diteken. Sebuah sinyal kuat bahwa pemerintah tak memberi ruang bagi praktik korupsi, bahkan di lingkaran pejabat tinggi sekalipun. Namun, kasus ini tak berhenti di Nowel. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap, ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari pejabat kementerian hingga pihak swasta, semua terjerat dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Lebih miris lagi, Nowel disebut menerima uang tunai 3 miliar rupiah dan hadiah super mewah, sebuah motor sport merek Ducati warna biru. Kini, Nowel harus mendekam di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk menghadapi meja hijau. LHKPN mencatat, Nowel memiliki kekayaan 17,6 miliar rupiah. Berisi tanah, bangunan, dan beberapa mobil seperti Pajero hingga Land Cruiser. Tapi menariknya, tidak ada jejak Ducati ataupun Nissan GT-R di sana. Faktanya, KPK menyita deretan kendaraan mewah, Nissan GT-R, Palisade, Jeep, hingga Ducati Multistrada. Semua menambah panjang daftar barang sitaan yang membuat publik geleng-geleng kepala. Dari klaim sebagai aktivis 98, lalu merapat sebagai relawan Joko Widodo dengan ormas Jokowi Mania, Nowel beralih mendukung Prabowo Gibran. Kini Nowel memanen perilaku buruknya sebagai politisi busuk. Satu hal yang jelas, hukum tak pandang bulu. Siapapun bisa jatuh, bahkan mereka yang pernah berdiri di lingkar kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu
ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya mendekam di balik jeruji besi, Immanuel Ebenezer alias Nowel kini harus merelakan jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Langkah cepat diambil Presiden Prabowo Subianto. Tak lama setelah KPK menetapkan Nowel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, keputusan tegas pun keluar. Nowel resmi dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, keputusan Presiden sudah diteken. Sebuah sinyal kuat bahwa pemerintah tak memberi ruang bagi praktik korupsi, bahkan di lingkaran pejabat tinggi sekalipun. Namun, kasus ini tak berhenti di Nowel. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap, ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari pejabat kementerian hingga pihak swasta, semua terjerat dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Lebih miris lagi, Nowel disebut menerima uang tunai 3 miliar rupiah dan hadiah super mewah, sebuah motor sport merek Ducati warna biru. Kini, Nowel harus mendekam di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk menghadapi meja hijau. LHKPN mencatat, Nowel memiliki kekayaan 17,6 miliar rupiah. Berisi tanah, bangunan, dan beberapa mobil seperti Pajero hingga Land Cruiser. Tapi menariknya, tidak ada jejak Ducati ataupun Nissan GT-R di sana. Faktanya, KPK menyita deretan kendaraan mewah, Nissan GT-R, Palisade, Jeep, hingga Ducati Multistrada. Semua menambah panjang daftar barang sitaan yang membuat publik geleng-geleng kepala. Dari klaim sebagai aktivis 98, lalu merapat sebagai relawan Joko Widodo dengan Ormas Jokowi Mania, Nowel beralih mendukung Prabowo Gibran. Kini Nowel memanen perilaku buruknya sebagai politisi busuk. Satu hal yang jelas, hukum tak pandang bulu. Siapapun bisa jatuh, bahkan mereka yang pernah berdiri di lingkar kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di
KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian.